Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini memasuki pertemuan ke-7, kita akan membahas buku besar. Sebelumnya kita sudah membuat jurnal umum atau Ibu sudah menjelaskan terkait dengan jurnal umum. Untuk kali ini kita pindah bukukan dari jurnal umum sebelumnya ke dalam buku besar. Kalau di jurnal umum, akun masih tercerai berai gitu ya, saldo akunnya masih misah-misah. Kalau di buku besar kita akumulasikan menjadi satu dari setiap akunnya, maka kita bisa mengetahui mutasi di setiap akun tersebut baik debit maupun kreditnya, sehingga kita mendapati saldo akhir dari akun tersebut. Ini ada bentuk dari buku besar, ada bentuk T, biasanya ini untuk transaksi sederhana, lalu kontrol, ada berkolom saldo tunggal dan saldo rangkap. Masih kasus yang sama, saya akan membahas kasus solusi net. Ini adalah jurnal umum yang sebelumnya sudah dibahas bagaimana cara membuat jurnal umum. Ini masih ada kolom referensi yang kosong. Nah, ini akan terisi setelah kita pindah bukukan atau memposting ke dalam buku besar. Masih juga lanjutan jurnal umum solusi net. Oke, kita masuk transaksi yang pertama, yaitu debitnya kas, kreditnya modal Kristina, di mana kas debit 25 juta rupiah. Kita buatlah buku besar dengan nama akun tersebut, yaitu kas. 1 November 2015, kasnya ini posisinya di debit, kita masukin pada sisi debit. Lalu ada akun modal Kristina, kita buat lagi buku besar si akun modal Kristina, yaitu posisinya ada di kredit. Setelah kita pindahkan angka tersebut, kita isilah kolom referensi dengan kode akunnya, yaitu 11 untuk modal 31. Ini menandakan bahwa jurnal tersebut sudah dipindah bukukan ke dalam buku besar. Jadi jangan lupa ya referensinya diisi. Ini di buku besar dalam ribuan ya, 25.000 itu artinya 25 juta. Dan untuk transaksi selanjutnya seperti itu. Kolom referensinya juga nih, sampai dengan akhir ketika sudah selesai masuk ke buku besar, jangan lupa referensinya diisi. Transaksi yang kedua yaitu 5 November, debitnya tanah, kreditnya kas. Maka tadi baru membuat kas dan modal, kita perlu membuat buku besar akun tanah. Nah, tanah di debit, masukkan di sisi debit 20 juta rupiah. Lalu kas tadi sudah kita buat, tinggal kita tambahkan di bawahnya, tambahkan tanggal yaitu tanggal 5. Kasnya awalnya memiliki 25 juta. Karena keluar untuk membeli tanah, uang tersebut keluar, maka 25 juta dikurang 20 juta. Sehingga kasnya tersisa 5 juta rupiah. Selanjutnya, debitnya perlengkapan, kreditnya utang usaha. Kita buatlah akun perlengkapan. Pada sisi debit 1.350.000 rupiah. Kreditnya utang usaha. Di sisi kredit 1.350.000 rupiah. 18 November di sini kita menerima honor dari pelanggan, yaitu debitnya kas. Nah, kas sudah kita buat. Ingat, kita masukkan atau tambahkan tanggal 18. Tadi sisa kas kita 5 juta. Karena kita menerima uang masuk, maka bertambah 7.500.000 menjadi 12.500.000 rupiah. Lalu kita buat kembali akun pendapatan jasa karena sebelumnya belum ada pendapatan jasa pada sisi kredit sebesar 7.500.000 rupiah. Transaksi selanjutnya yaitu beban upah, beban sewa, beban utilitas, beban lain-lain pada sisi debit, kreditnya kas. Karena beban yang berbeda-beda, maka kalian juga harus membuat buku besar dengan akun yang berbeda-beda atau sesuai dengan yang dibutuhkan. Beban upah, beban sewa, beban utilitas, beban lain-lain. Masukkan angka tersebut. Posisinya di mana? Di debit. Maka masukkanlah di sisi debit. Selanjutnya kas. Tadi sebelumnya sudah dibuat, tinggal tambahkan kembali tanggal 30 November. Yang sebelumnya kas kita 12.500.000 karena berkurang karena membayar uang keluar 3.650.000, maka sisa kas yaitu 8.850.000 rupiah. Lalu ada transaksi utang usaha di debit, kasnya di kredit, membayar
kreditor, bayar utang. Sebelumnya ingat kita memiliki utang di tanggal 10. Kalau nggak salah ini beli perlengkapan tapi kredit. Nah, tanggal 30-nya di sini kita bayar, maka utang yang semulanya 1.350.000 kita bayar 950, maka utang kita sisanya sebesar Rp400.000. Lalu untuk kas tinggal tambahkan kembali tanggal yang semulanya 8.850.000, kas kita keluar 950.000 karena untuk bayar utang menjadi 7.900.000 rupiah. Lalu transaksi masih 30 November, di sini perlengkapan yang digunakan, maka jurnalnya debitnya beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan sebesar 8 juta rupiah. Nah, untuk beban perlengkapan kita buat baru posisinya di debit, lalu untuk perlengkapan sebelumnya kita sudah membeli. Nah, kita beli sebesar 1.350.000 karena sudah digunakan sebesar 800.000 rupiah, maka sisa perlengkapan kita yaitu 550.000 rupiah. Untuk transaksi yang terakhir ada penarikan pribadi Kristina yaitu 2 juta rupiah di debit, lalu kreditnya kas 2 juta rupiah. Untuk akun penarikan pribadi dibuat baru yaitu posisinya di debit, lalu kreditnya kas tinggal tambahkan yang sudah kita buat kas di awal yaitu sebesar 2 juta rupiah, sehingga saldo yang kita miliki 7.900.000 dikurang dengan 2 juta maka 5.900.000 rupiah. Nah, ini adalah tampilan yang tadi terpisah-pisah nih, coba disusun. Akun kas kita lihat memiliki saldo akhirnya 5.900.000 rupiah. Di sini kita bisa ngelihat sisi debitnya, sisi kreditnya, mutasinya. Nah, untuk perlengkapan dengan sisa 550.000, tanah 20 juta, utang usaha 400.000 rupiah, modal 25 juta, lalu penarikan 2 juta, pendapatan 7.500.000 rupiah, ada beban upah 2.125.000 rupiah, beban perlengkapan 800.000 rupiah, beban sewa 800.000 rupiah, beban utilitas 450.000 rupiah, beban lain-lain 275.000 rupiah. Nah, inilah buku besar yang sebelumnya tercerai-berai kita gabungkan menjadi satu di dalam buku besar. Untuk pertemuan ke-7, Ibu rasa cukup penjelasan terkait dengan buku besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.